Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 28 Juni tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Irenaeus, uskup dan martir. Santo Irenaeus lahir di Asia Kecil kira-kira tahun 140. Ia dididik di Smyrna di bawah asuhan Santo Polikarpus, seorang murid Santo Yohanes Rasul. Ia kemudian diutus ke daerah Lyon, Prancis Selatan untuk mewartakan Injil di sana. Pada tahun 177, ia diangkat menjadi uskup Lyon. Sebagai uskup, ia menggembalakan umatnya dengan penuh perhatian dan cinta. Dalam kepemimpinannya, ia selalu berusaha membela ajaran iman yang benar. Ia juga memperjuangkan kesatuan gereja dan menegakkan kewibawaan Paus dengan jalan damai tanpa kekerasan. Namanya sendiri, Irenaeus yang berarti pencinta damai, diusahakan menjadi kenyataan dalam seluruh perjalanan hidupnya. Dalam perselisihan antara gereja Latin dan Yunani tentang tanggal hari raya Paskah, ia menjadi juru bicara Sri Paus. Ia meninggal pada tahun 202 sebagai seorang martir Kristus ketiga. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Raja-Raja bab 25 ayat 1 sampai 12. Pada tahun ke-9 pemerintahan Raja Sedekia, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepung kota itu dan mendirikan tembok pengepungan di sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat Taman Raja, sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju ke arah Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Riblah, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih putra-putra Sedekia di depan matanya, dan kemudian dibutakannyalah mata Sedekia.
Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, yaitu tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar Raja Babel, datanglah Nebuzaradan kepala pasukan pengawal Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa halayak ramai diangkut ke pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu. Mereka menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan tak tergantikan. Dunia berkembang dengan sangat cepat. Perkembangan ini sebagian besar berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh kemajuan ilmu dan teknologi, apa yang dibutuhkan manusia terjawab dengan mudah dan cepat. Hal ini kemudian membuat manusia percaya pada kemajuan ilmu dan teknologi. Akibatnya ialah terjadi peralihan dalam hal iman yang semula terarah semata-mata pada Tuhan, mulai perlahan-lahan beralih kepada iman akan kemajuan ilmu dan teknologi. Dan sesungguhnya iman pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri tidak lebih daripada iman akan manusia, sebab manusialah yang menghasilkan kemajuan ilmu dan teknologi itu. Oleh kemajuan itu, Tuhan didesak ke tubir jurang dan hendak dijatuhkan,
karena manusia mulai menganggap tidak membutuhkan Dia. Sekalipun mulai ada kecondongan manusia untuk meminggirkan Tuhan berkat kemajuan ilmu dan teknologi, namun Tuhan tetap tak tergantikan dan apalagi ditukar dengan kemajuan. Ketika Israel mengandalkan Tuhan, mereka dapat mencapai masa keemasan di bawah pemerintahan Raja Daud dan Salomo. Namun, tatkala mereka berpaling dari Dia dan menyembah dewa-dewi buatannya sendiri, justru mereka dibuat terpuruk dan tercerai-berai oleh bangsa-bangsa asing. Demikian Raja Babilonia, Nebukadnezar dengan mudah mengalahkan Israel ketika Israel tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka dicerai-beraikan dan dijadikan tawanan di Babilonia. Ketika si kusta datang pada Yesus dan menunjukkan keyakinan teguhnya akan Dia, ia disembuhkan, ia diselamatkan. Saudara-saudari terkasih, memang kemajuan itu perlu, tetapi tetap ada hal yang dibutuhkan manusia yang tak dapat dijawab oleh kemajuan ilmu dan teknologi. Manusia membutuhkan kebahagiaan sejati atau keselamatan, dan itu hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Sementara ilmu pengetahuan dan teknologi lebih banyak memberikan kepada kita kesenangan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.